Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Sofia Simorangkir. Nah, di kali ini kita akan membahas topik kita mengenai sintesis protein. Ya, di mana sintesis protein ini terjadi di dalam inti sel dan ribosom. Dan bahan dasar untuk sintesis protein ini adalah asam amino. Sintesis protein berlangsung melalui dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi yaitu di mana nanti DNA yang berada di inti sel ini adalah sel, ini inti selnya, ya, ini sitoplasma. Ya, jadi nanti di dalam sitoplasma ini terdapat ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar. Nah, transkripsi tadi di mana DNA di inti sel ini akan membentuk RNA-D, ya, akan membentuk RNA-D. Itu adalah transkripsi. Nah, setelah dia nanti membentuk RNA-D di sini, ya, maka nanti RNA-D tersebut akan meninggalkan inti sel ini menuju sitoplasma. Ini tadi sitoplasma. Jadi dia keluar dari si inti ke sitoplasma ini. Jadi kalau kita keluarkan, ya, biar lebih luas, kita buat seperti ini dia, RNA-D-nya. Di mana RNA-D ini nanti membawa kode, ya, membawa kode dari DNA di inti sel tadi. Inilah kodenya. Nah, jadi setelah nanti dia sampai di sitoplasma, maka ribosom subunit kecil, ya, yang ada di sitoplasma itu mendekati si RNA-D, didekati. Setelah didekati, maka ribosom subunit kecil tersebut akan terikat ke RNA-D. Dia sudah terikat. Ya, sudah terikat di sini. Nah, kalau dia sudah terikat seperti ini, maka dia sudah memasuki tahap translasi. Di mana translasi itu ada 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jika dia sudah terikat seperti ini, berarti dia sudah memasuki tahapan inisiasi dari translasi tadi. Nah, setelah terikat seperti ini, maka RNA-T, ini RNA-T, akan membawa asam amino dan antikodon, ya, yang sesuai dengan kode ini. Nah, dia akan datang. Nah, setelah dia datang, maka nanti dia itu akan terikat ke RNA-D. Di sini dia terikat, ya, RNA-T tadi akan terikat ke RNA-D yang membawa antikodon dan juga asam aminonya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui pembuatan antikodonnya ini? Ini kan kodon. Ini kan kodon atau kode yang dibawa dari DNA tadi. Jadi antikodonnya caranya untuk membuatnya seperti ini AUG. Kenapa menjadi UAC? Kita harus mengingat peraturan pemasangan. Peraturan pemasangannya disebut dengan pairing rules. Ini dia, pairing rules. Penting kita ingat bahwa basa nitrogen untuk RNA, ya, basa nitrogen untuk RNA terdiri dari purin dan pirimidin. Purinnya adalah adenin, guanin, pirimidinnya sitosin, urasil. Nah, pairing rules-nya atau peraturan pemasangannya di mana adenin nanti pasangannya adalah urasil dan sebaliknya. Sitosin pasangannya adalah guanin dan sebaliknya. Gitu dia. Jadi di sini tadi yang dibawa oleh si RNA-D adalah AUG, ya kan? AUG. Untuk pemasangannya tadi bahwa A pasangannya adalah U, makanya di sini dia U. Kemudian U pasangannya adalah A. G pasangannya adalah C, seperti peraturan yang tadi. Makanya di sini hasilnya untuk antikodon UAC. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa asam amino yang dibawa adalah metionin? Nah, kita harus mengetahui, ya, jenis-jenis asam amino ada 20. Ya, ada 20. Misalnya ini. Tadi kan dia AUG. Ini AUG. Kalau kita perhatikan, ya, di sini dia kode 3 basa triplet yang membentuk asam amino. Ini dia AUG. AUG itu adalah start atau yang disebut dengan met di sini. Met berarti metionin. Makanya kita buat di sini adalah met.
metionin. Nah, metionin itu adalah start, ya, codon start. Berarti di sana sudah mulai pembentukan nanti asam amino. Itu maksudnya di sini. Mulailah di sini nanti pembentukan asam-asam aminonya sehingga nanti membentuk ikatan polipeptid, ya. Jadi met di sini berasal dari sini, ya. Kita harus tahu juga ini kode 3 basa nitrogen. Jadi AUG itu adalah met atau start. Makanya di sini, ya, di sini kita buat yang di atas adalah met, ya. Gitu dia. Oke. Nah, setelah itu, ya, setelah tahap ini, maka nanti ribosom subunit besar, ini ribosom subunit besar yang terdiri dari 3 bagian, ya. Bagian yang pertama disebut dengan acceptor site, ya. Yang kedua peptidyl site, yang ketiga exit site. Ya, ribosom subunit besar ini nanti akan mendekati si RNAD ini. Setelah didekati dia, maka nanti dia akan terikat, ya, terikat ke RNAD tersebut. Karena dia sudah terikat ke RNAD itu, maka dia juga akan saling berikatan dengan ribosom subunit kecil. Jadi ribosom subunit besar tersebut akan saling berikatan dengan ribosom subunit kecil. Nah, setelah itu, maka nanti datanglah lagi si RNAT yang lain. Ini RNAT yang lain membawa antikodon dan asam amino, ya, membawa antikodon dan asam amino sesuai dengan kode yang dibawanya ini. Ini kodenya kan A. A tadi pasangannya U. Inilah dia U. Ini A, pasangannya U. Ini dia U. G pasangannya adalah C. Makanya dia U, C. Jadi kalau kita perhatikan, ya, tabel yang tadi, maka asam aminonya namanya adalah lisin. Jadi si RNAT itu akan membawa antikodonnya ini sama si asam amino ini, mendekati ke si RNAD. Setelah dia mendekatinya, maka nanti dia akan masuk ke bagian A. Ini dia A, acceptor site, penerima, ya, acceptor penerima. Masuklah dia ke sini. Kemudian dipasangkanlah antikodonnya. Setelah itu, maka nanti, ya, bergeserlah nanti ini ke bagian E. Si RNAT-nya ini bergeser ke bagian E. Akan tetapi nanti akan tertinggallah di sini yang namanya asam aminonya. Jadi karena sudah terbentuk di sini 2 asam amino, maka terbentuklah nanti di antara 2 asam amino ini adalah ikatan peptid. Nah, setelah nanti di posisi E si RNAT yang di sini tadi, maka datanglah si RNAT yang lain membawa kode, ya, membawa kode yang sesuai, ya, membawa kode antikodon dan asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh si RNAD ini. Nah, ini dia kan, dia membawa antikodon dan asam amino yang sesuai dengan kode yang dibawa oleh si RNAD. Nah, setelah itu maka bergeserlah nanti si ribosom subunit besar dan ribosom subunit kecil. Bergeser lagi dia ke arah ini, U. Ya, setelah itu masuk ini. Masuk dia ke bagian A. Jadinya kan ini A-nya. Karena tadi si RNAT dari si metionin sudah di bagian E, maka si RNAT itu lepas dari ribosom subunit besar. Ini dia. Dilepaskan dia. Ya, akan tetapi asam aminonya tadi di sini sudah membentuk ikatan peptid. Di antara lisin dan penilalanin juga akan terbentuk ikatan peptid. Seperti itulah selalu. Apabila nanti selesai lagi ini, maka bergeser lagi RNAT-nya ke bagian E, kemudian nanti dilepaskan RNAT-nya, maka masuk lagi si glisin. Nah, masuk lagi si glisin ke sini. Ya, glisin. Berarti ini kode atau antikodonnya apa ini? Kalau ini G-nya, G ya, berarti tadi kalau G kan pasangannya C, kalau dia pairing roles. Berarti di sini nanti menjadi C. Kalau ini G berarti C. Kalau ini C berarti G.
Dan nama asam aminonya adalah glisin. Nah, setelah itu kalau sudah sudah selesai di bagian ini semuanya, maka masuklah dia ke sini, ya, yang disebut dengan release factor. Di mana UAA itu adalah codon stop yang menyatakan bahwa translasinya akan mengalami terminasi. Ya, stop, mengalami terminasi. Disinilah dia mengalami terminasi. Sehingga berhentilah pembentukan nanti asam aminonya. Jadi ini karena terdiri dari beberapa asam amino, inilah nanti hasilnya yang disebut dengan ikatan polipeptid. Jadi metionin, lisin, penilalanin, glisin, kemudian stop nanti di sini, maka ini yang disebut dengan ikatan polipeptid. Apabila nanti sudah selesai di sini, di codon stop ini, ya, selesai di sini, maka ribosom subunit besar dan ribosom subunit kecil saling melepaskan diri, ya, melepaskan diri. Kemudian mereka ini akan mencari RNA D yang lain. Nah, seperti itulah proses untuk sintesis protein. Oke, terima kasih.